sama David Noah, terus ada sama Ariel Niji juga ada gitu. Jadi ada beberapa single yang keluar. Cuma memang begitu aku rasa aku perlu mengeluarkan album sebagai part of my identity sebagai musisi gitu kira-kira ya. Aku ngerasa apa yang perlu aku tampilkan, apa yang pengen aku keluarkan gitu sebagai musisi. Nah, di perjalanan aku workshop sama produser musiknya yang memang aku tunjuk itu musisi dari Yogyakarta, namanya itu Mas Momo. Jadi Mas Momo ini memang musisi Jogja yang memang mengetahui perjalanan karir musikku bahkan sebelum aku masuk Seventeen gitu kira-kira. Jadi bahkan aku sebelum di Seventeen dia tuh sudah tahu gitu, sudah mengikuti dan udah barengan sama aku ngeband. Di perjalanan tuh muncul angka 17. Karena biar gimana pun hidupku nih selalu diwarnai sama angka 17 gitu. Maksudnya baik dari pertama kali jatuh cinta bisa dibilang kayak gitu ya. Ini 17 itu kan angka yang bisa dibilang sakral buat semua orang. Bisa dibilang begitu ya. Karena once lo mencapai umur 17 bisa dibilang lo mencapai kedewasaan. Secara hormonal kodratnya manusia di umur 17 memang lagi tinggi-tingginya gitu. Baik itu di perasaan gitu ya. Kalau cinta itu bisa jadi lebay banget, kalau patah hati lo bisa jadi lebay banget, kalau suka bisa jadi berlebihan, kalau benci jadi berlebihan, itu di umur 17. Terus memang seiring perjalanan aku, itu memang 17 itu ternyata adalah nama sebuah band rumah yang memang aku hidup di situ gitu. Jadi aku merasa kayak wah ini keren banget kalau nama albumnya 17. Kebetulan juga memang ada single pertama yang aku keluarin di album itu judulnya 17. Itu rilisnya udah sekitar setahun yang lalu 17 gitu. That's why nama albumnya itu bertitle 17 gitu. Jadi karena saking banyaknya angka 17 di hidupku. Oke, jadi itu menjelaskan ya kenapa 17. Tapi padahal yang dijagokan Munajat Cinta. Iya. Oke, karena memori itu ya. Iya, sebenarnya bukan dijagokan sih sebenarnya. Single pertama yang keluar itu 17. Cuma memang belum rilis sebagai album. Ini masih single aja gitu. Terus akhirnya rilis lagi single yang kedua bertepatan sama album. Nama singlenya judulnya Munajat Cinta. Nah, selain single 17 ya. Itu katanya juga sudah sempet ada launching single sebelumnya nih, udah ada rilis single. Itu lagu apa ya? Oke, ada Janji Hati. Kalau sebelum 17 ya, sebelum 17 itu ada Janji Hati. Kalau sesudah 17 itu ada Pernah di Sana. Pernah di Sana tuh kemarin tuh aku duet kebetulan sama Rizky Irmansyah. Rizky Irmansyah itu sekretaris pribadinya Bapak Presiden kita sekarang. Kebetulan beliau itu anak band juga. Jadi Mas Rizky ini kebetulan anak band juga yang memang merilis single Pernah di Sana ini bareng sama aku. Produsernya sama, masih Mas Momo. Lalu akhirnya jadi itu single pecah lah gitu. Jadi 17. Terus ada single Selipan Pernah di Sana, lalu muncullah single kedua di album ini Munajat Cinta bertepatan dengan rilisnya album 17. Oke. Jadi tapi itu tidak dimasukkan ke dalam album ini ya? Enggak masuk. Gitu. Tapi katanya cukup spesial juga lagu itu. Pernah di Sana ya? Iya, Pernah di Sana. Karena ada katanya di video klipnya ada sosok. Alhamdulillah. Luar biasa, gimana ceritanya sosok seorang Bapak Prabowo bisa ada di single itu, di video klip ya? Iya, alhamdulillah. Karena memang maksudnya gini, kalau ini kita flashback dikit, kita berbicara tentang single Pernah di Sana. Ini lagu yang bercerita tentang perjuangan ini, tentang perjuangan. Aku merasa tidak cuma aku yang merasakan, tapi seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman semua di luar sana itu pasti ngerasain kok. Perjuangan
perjuangan tuh ngerasain kok titik rendah di dalam hidup tuh ngerasain. Jadi kayak nggak usah mendramatisir gitu kira-kira, bukan cuma lo aja Van gitu kira-kira, ini semua orang gitu. Dan kebetulan nih kita punya presiden sekarang itu tuh juga pernah merasakan 4 kali kalah di pilpres sampai akhirnya jadi presiden. Gua nggak pengen mengaitkan atau mengambil sisi politiknya, tapi yang gue pengen adalah masyarakat Indonesia harusnya bisa berkaca kalau seorang presiden kita itu tuh pernah 4 kali kalah sampai akhirnya menang. Masa kita kalah sekali terus kita diam aja dan berhenti berjuang buat mimpi yang kita pengen raih gitu. Luar biasa ya. Jadi maknanya itu ya, dimana seorang Bapak Prabowo aja dia berusaha terus menerus buat mimpinya gitu. Nah ini jadi kenapa waktu itu gue minta memohon gitu ya, Bapak maukah menjadi model video klip saya gitu kira-kira gitu kira-kira. Karena saya pengen Bapak sebagai simbol kalau mengejar mimpi itu tidak boleh berhenti. Karena ini bukan, maksud gue gini, lagu Pernah di Sana itu tuh bukan bercerita tentang seberapa dalamnya lo jatuh gitu, kayak gue jatuhnya paling sakit, gue paling dalam, gue paling tersiksa. Men, bukan. Tapi bercerita tentang seberapa cepat lo bisa bangkit dari kejatuhan lo dan lo berlari secepat mungkin buat mengejar mimpi lo. Ceritanya tentang itu. Bapak alhamdulillahnya suka dan mau akhirnya jadi video klip. Luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dong boleh. Lebih ke maknanya ya lagu itu. Luar biasa sekali. Oke, nah ini balik lagi kita ke album 17. Mas Ivan, ini lebih dari 1 tahun. Ini berapa lama nih? 17 bulan kah atau 1 tahun 7 bulan produksinya? Lama, nggak ngitung. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih. Terus ada, gue lupa. Terima kasih buat teman-teman musisi yang udah hadir. Ada Freddy itu penulis lagunya. Terima kasih. Ada Awing, terus ada Tirta, mantan vokalis Drive. Terus ada teman-teman yang hadir juga. Ada Reza Miranda, musisi, terima kasih. Reza Syahputra juga, beserta Alivia, istrinya, yang meninggalkan anaknya di umur 8 bulan di rumah buat hadir acara launching ini. Terima kasih. Terima kasih buat Baba dari Farah Carpet. Baba, terima kasih. Thank you for coming, Baba. Terima kasih banyak. It's an honor for me. Terima kasih, Baba. Terima kasih buat Hani dari James Hani, terima kasih. Terima kasih. Terus terima kasih buat, gak apa-apa ya ini udah pernah disebutin. Makasih buat Bang Hendris dari Soundbase. Terima kasih buat teman-teman iFox. Terima kasih buat Ivanatik dan kawan Seventeen. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya, luar biasa. Nah, tadi sudah disebutkan ada siapa Mas Momo yang dari Jogja yang turut terlibat dalam pembuatan album ini. Ada juga tadi Mas Freddy ya. Mas Freddy. Ada siapa lagi yang terlibat dalam pembuatan album ini, Mas Evan? Oke. Kalau album ini sih memang produser musiknya itu Momo. Pencipta lagunya sebagian besar Momo dan aku. Kebetulan di single Munajat Cinta ini penulis lagunya Mas Freddy itu. Oke, bertiga nih ya. Bertiga. Dengan kawan-kawan yang lain juga yang mungkin yang tidak teringat ya. Iya. Oh ada. Ada beberapa lagu Reza dan Miranda juga ada masuk tuh. Ada nyiptain juga. Oh, ada, luar biasa pastinya ya. Oke, dan apa hal yang menarik selama proses produksi ini selain lamanya dan lama banget tuh, setahun lebih. Apa ada cerita unik di dalamnya, Mas? Enggak. Gue coba pengen cerita maksudnya gini. Dulu ya, sebelum gue rilis album pertama ini. Dulu itu kan tugasnya hanya bernyanyi. Karena vokalis. Vokalis nyanyi doang. Kalau Tirta juga pasti tahu tuh. Vokalis mah lo tahu cuma nyanyi doang gitu kira-kira ya. Nah, itu kebiasaan yang gue rasain belasan tahun sama Seventeen. Begitu gue ngeluarin album pertama sendiri sebagai dipaksa solois gitu kira-kira, dipaksa oleh keadaan. Itu gue ngerasa kayak gue bingung aja gitu kayak ini yang tadinya bukan tugas gue buat memikirkan musik, ini jadi semua tugas gue gitu. Arah musiknya kemana gitu. Nah, somehow ini jadi bisa dibilang ini kendala, tapi bisa dibilang ini jadi motivasi.
Nah, akhirnya salah satu caranya buat gue keluar dari ritme kebiasaan yang dulu gue lakukan. Biasanya waktu sama Seventeen itu gue rekamannya di studio. Iya. Buat album ini itu gue dan Momo itu rekaman malah ya, rekamannya itu di tiga kaki gunung yang berbeda gitu. Wah. Jadi kita bawa alat recording itu yang pertama di kaki gunung Salak, yang kedua itu di kaki gunung Merapi, tiga itu di kaki gunung Merbabu. Kenapa harus di kaki gunung? Sebenarnya gue pengen ngambil suasana alam sih. Biar secara esensi, secara alam bawah sadar gue merasa gue tidak membatasi musik seperti dinding studio membatasi pikiran gue. Gitu lah kira-kira. Ini filosofi buatan aja. Kalau dibilang aneh-aneh, yes lo aneh-aneh gitu. Tapi ya ini yang gue coba terapkan waktu itu. Jadi memasukkan jiwa dan segala perasaan totalitas ke sana ya, tanpa hiruk pikuk dari perkotaan, dan pembatasan-pembatasan. Ya, baru mau berangkat ke studio tiba-tiba kena macet, mood lo hilang. Nah itu yang gue hindari. Jadi benar-benar jiwanya ada di situ tuh. Jadi teman-teman mesti banget kita dengerin. Nanti kita juga bakalan dengerin bareng ya. Iya. Dan juga ada performance langsungnya nih. Mantap. Oke. Secara keseluruhan album ini ceritanya tentang apa? Tadi kan pastinya jiwanya ada di sana, tapi secara keseluruhan bercerita tentang apa ini? Apa ya? Cintakah, sedihkah? Macam-macam. Maksudnya gini, gue sebagai musisi tahun 2000-an gitu kira-kira ya. Sadar kalau industri musik ini sudah berubah. Lagu-lagu yang kita dengerin sekarang udah nggak sama lagu-lagu yang dulu gue lakukan dan gue nyanyikan sama teman-teman, misalnya Seventeen, The Massive, Armada gitu ya, Lila misalnya, Jirox gitu, Niji gitu. Itu tuh lagu zaman sekarang udah beda ya. Yeah. Kayak lagu Untungnya misalnya beda tuh. Maksudnya gini, secara penataan lirik tuh beda. Zaman sekarang tuh beda. Bernadia lah, siapa lagi? Juicy Lucy misalnya tuh. Itu kan secara penataan lirik berbeda tuh. Berbeda gitu. Dan gue paham sekarang. Apakah gue bisa mengeluarkan karya gue yang seperti dulu ke zaman sekarang? Mungkin bisa aja. Tapi mungkin jadi nggak relate banget gitu lah kira-kira. Jadi album ini gue coba itu mengcombine dari segi lirik maupun rasa yang gue bawa di Seventeen dulu sama rasa yang ada di zaman sekarang. Biar relate. Contoh. Jadi album ini memang nggak hanya berbicara tentang cinta. Contoh, misalnya ada salah satu lagu yang judulnya Manekin. Manekin. Ini berbicara tentang perasaan anak-anak muda sekarang yang sedikit-sedikit ngobrolin flexing dan anxiety. Ngobrolin tentang, jadi intinya liriknya tuh ngasih tau begini. Aku tak lihat logo LV di tasmu atau sepatu Gucci-mu. Yang aku lihat hanya karaktermu tanpa hal yang palsu. Dan pasti hatimu. Aku tak pandang berapa followersmu atau teman-teman fansimu. Intinya begitu. Intinya ini keresahan gue. Kalau gak semua orang harus dilihat dari branded apa yang lo pakai dan juga followers gitu lah. Ada lagu itu. Ada lagu tentang misalnya menajat cinta. Ini spesial banget karena gue merasa anak-anak zaman now juga punya keresahan. Keresahannya apa? Menemukan cinta sejati. Ini lagunya tentang itu gitu. Dan kau jatuh yang paling cinta dalam kehidupanku, bersama denganmu sempurna ku rasakan kehidupan ini gitu kira-kira. Maksudnya album ini isinya macam-macam nih, banyak gitu. Ada juga yang cerita tentang damai, judulnya Damai, itu cerita tentang kubu pertempuran kubu pilpres yang masih kita rasakan hangatnya sampai saat ini gitu. Iya masih. Maksudnya kayak lo berantem karena lo dulu milih presidennya siapa.
padahal maksudnya intinya alangkah baiknya Udah selesai betapa sudah lama kita melupakan kalau damai itu menyenangkan. Alangkah baiknya kalau kita merasakan damai sekarang. Gitu. Jadi banyak lagu ini banyak. Pada intinya the point is lagu ini banyak sekali berbicara tentang banyak hal. Nah kalau dari jenis musiknya sendiri Aneh. aneh juga random, bener-bener random. Aduh. Iya, gue tuh kalau ditanya misalnya albumnya kayak apa ya? Isinya ini tentang gue yang aneh-aneh. Jadi album ini adalah isinya tentang gue yang aneh-aneh. Gue pengen aransemennya seperti ini, gue pengen aransemennya seperti itu, gue pengen keluar dari kebiasaan musik yang selama ini gue mainin gitu. Jadi album ini banyak sekali macam. Baiklah. Oke, nah ini kita akan membahas lagi yang fokus tracknya ini ya, Munajat Cinta ya. Ya. Tapi kita juga kayaknya mau undang penciptanya. Boleh ya? Boleh dong. Ada Mas Ahmad Freddy. Mas Freddy ini menciptakan lagu buat Mas Ivan. Hak ciptanya gimana? Udah diobrolin belum? Aman. Aman ya? Jangan sampai jadi polemik nih. Mendingan kita ngobrol di awal aja ya. Nah ini juga. Ini kehadiran saya dan Mas Freddy sebagai menyimbolkan sebagai lambang dari keakuran penyanyi dan pencipta lagu gitu kira-kira. Oke, mantep lah. Tapi sama pegang tangan dulu lah. biar ada jejak digital ya. Oke. Mas Freddy, ini gimana ceritanya lagu ini diciptakan? Apakah ceritanya lagu ini memang diciptakan untuk Mas Ivan atau lagu ini telah ada dan mencari tuannya? Tiba-tiba, wah, ini ternyata tuannya. Seperti apakah itu? Jawaban yang benar apa ya? Udahlah. Sebenarnya udah ada, tapi biasanya kan aku tuh bikin notasi gitu, terus ada lirik gitu kan, tapi belum kelar gitu. Kalau nggak salah 2023 ya Pan ya? Iya 2023. Oh, 2 tahun. 2 tahun 2023. Ivan DM. Boleh kenalan nggak? Iya. Halo Mas. Enggak, tapi soalnya gini. Soalnya jujur aku tuh suka sekali sama lagu-lagu karyanya Freddy. Freddy ini yang nulis lagu Dianya Anji. Oh Tuhan, ku cinta dia itu. Yang sering dipakai buat kampanye. Ku cinta dua, salah itu. Nggak boleh, kalau berubah itu nggak boleh. Contoh yang tidak boleh. Itu pertama. Kedua yang apa? Fred? Mungkin sekarang kau masih berbahagia. Itu. Terus kekasih bayangannya Cakra. Ya. Banyak intinya gitu. Aku suka banget sama lagu-lagunya yang ditulis sama Freddy. Makanya malam itu aku DM Sore Van. Sore itu aku DM Malam DM siapa? minta itu Freddy yang lain. Namanya bukan Freddy tapi tak berkumis. jadi waktu itu sore aku DM Mas salam kenal gitu, aku suka karya-karyamu karena waktu itu aku tuh habis syuting lagunya Nanti sama Cakra. Cakra Recycle ya? Recycle itu aku suka banget. Habis itu gak lama aku nanya memang ada lagu nggak? Gitu. Itu the point nih. Ya, ada tapi nanti malam ya. Gitu. Terus mikir, waduh yang mana ya? Tapi waktu itu ya aku juga ngulik juga lah gitu. Kira-kira Ivan maunya yang gimana gitu. Kayaknya ini cocok deh. Terus malam-malam aku take. Jam berapa ya? Tak kirim ya Pak? Jam 1:30 pagi. Hah? Serius ya? Serius. Ya. 1:30 pagi. Kirim udah. Terus dia bilang bagus gitu. Gue merinding gitu kan. Terus dia foto tangannya kan. Udah merinding. Gak minta ada foto di belakangnya. Kelihatan bulunya. Tapi hanya tangan ya. Tangan doang, tangan ya. Jadi Cuma tangan ya. Iya, tangan. Terus Nggak minta yang lain. Maksudnya di belakangnya gitu. Takut ada yang berdiri tiba-tiba. Nggak ada. Mungkin gue lihat waktu itu tangan ya. Sebenarnya itu bukan tangan loh. Sok banget gue. Sok betis segede itu. Jadi ya udah dari situ
kalau nggak salah aku kasih 2 ya Pan ya. Dua. Tapi yang Ivan nyantol banget yang itu, yang apa Munajat Cinta ya. Itu ya udah dia udah. Terus rekaman ya kan. Berapa lama ya? Kita rekamannya 2024 loh kan. Iya 2024. Jadi aku tuh rekamannya tuh lagu ini tuh 3 kali sampai yang ketiga baru akhirnya dipakai. Karena terima kasih sudah datang Said Bajuri, terima kasih. Mantap yang sudah menjadi kurus karena dietnya. Terima kasih. Mai Arab, kita rasis banget ya. Makasih. Iya, jadi gue tag-nya itu sampai 3 kali. Karena gue ngerasa gue nggak bisa nyanyi sebagus Freddy pada saat dia ngirimin demonya. Iya. Gue ngerasa maksudnya gue tuh sampai waktu itu sampai gue ngomong Fred, gimana cara nyanyiin lagu ini dengan bagus? Karena gue merasa gue nyanyiin sekarang ini, gue tag ini yang ketiga kalinya, bahkan nggak bisa lebih bagus dari lo nyanyiin waktu dia. Cuman akhirnya Freddy ngasih motivasi lah. Bisa enggak gitu sih motivasinya. Gue cuma bilang gini, Gimana, coba gimana? tambah cicilannya Van. Biar lebih Lebih enak ya. lagi. Jadi ya akhirnya alhamdulillah bisa menyanyikan lagu ini dengan baik. Oke. Jadi itu ya alasannya ya, karena dipilih sendiri sama Mas Ivan ya. Oke. Kenapa milihnya lagu yang itu dari 2 lagu yang dikasih? Sebenarnya dua-duanya bagus sih. Dua-duanya tuh bagus. Cuma gue ngerasa Munajat Cinta ini yang paling relate dan paling kena gitu. Ke gue maupun ke orang banyak nanti yang akan. Intinya tuh tentang orang malam-malam bermunajat. Bermunajat itu kan meminta cinta gitu. Dengan sungguh-sungguh ya. Iya dengan sungguh-sungguh. Karena ya maksudnya pada hakikatnya kan sebenarnya semua manusia itu kan diciptakan berpasangan, kurang lebih gitu ya. Lah terus kalau misalnya sampai 2025 ini gue nggak punya pasangan, terus gue manusia apa bukan? Gitu kira-kira. Sedih kan? Karena yang jawab. Maksudnya ini ada manusia yang segitunya meminta bermunajat segitunya gitu. Iya. Ya, Tuhan aku pengen cinta buat diriku. Lagunya tentang itu. Baik. Dan ini juga saya juga mau menginformasikan bahwa single ini bekerja sama dengan My Music Records ya, betul Yes. ya? Dan Mas Freddy juga salah satu talent dan publishingnya di sini. Ya, benar. Betul. Dan makanya kalau mendengarkan ceritaannya kayaknya kerjasamanya mungkin tidak hanya sampai ini aja ya. Akan ada karya-karya berikutnya yang mungkin akan Amin. dikerjakan Amin. setelah ini. Amin. 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 Oke, dan kembali ke Munajat Cinta. Tadi kan kita udah cerita gimana bisa dikasihkan. Nah, kalau ini dari penciptanya sendiri, lagu ini tadi versinya Mas Ivan tentang orang yang meminta cinta. Kalau dari versi Mas Freddy sendiri gimana? Ya hampir sama sebenarnya. Orang yang sungguh-sungguh bermohon bisa diketemukan ya dengan orang yang menjadi pasangannya. Jadi makanya ada dia bermunajat seperti itu kan. Jadi yang berdoa memohon dengan sungguh-sungguh. Maksudnya bukan berdoa, usahanya juga. Usaha. Sebenarnya temanya sih simple banget ya. Iya. Temanya sih Secara keseluruhan simpel itu simple. sih sebenarnya. Jadi Tuhan di mana jodohku gitu kan. Ya seperti itulah gitu-gitu. Oke, selama proses apakah ada perubahan lirik atau ada perubahan terhadap lagu itu atau benar-benar dari Mas Freddy jreng dikasih begitu aja dan diproduksi? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Ada ya? Jadi, ya aslinya itu kan nggak kayak gitu kan. Ada yang gue rubah dikit. Oh ada yang lo rubah dikit Ya ya? tapi gue nggak tahu. Nah, iya gue nggak tahu soalnya. Iya. Ada yang dirubah. Kenapa Gue dirubah? nggak tahu ya. Jadi tahu kan sekarang kan? Iya makanya observasi karena Ivan kan bilang mau lagu gini Fred ada ya? Ada di DM Ada, udah ada, ngomong. Nah, ada. terus kita WhatsAppan terus Ivan itu sempat ngomong kalau lagunya nggak kepilih nggak apa-apa ya Fred ya gitu kan? Iya benar. Iya, soalnya gue agak picky. Kalau ngasih lagu, jadi ada
tertantang gitu. Iya, makanya tapi terus gua observasi Ivan maunya gimana. Apa namanya? Lagunya yang harus bagaimana gitu. Jadi ada penyesuaian lirik, tapi ya intinya tetap gitu. Oke. Biar rasanya lebih personal ke Ivan gitu. Jadi di-create sepersonalnya Mas Ivan ini ya. Iya. Dan kabarnya single ini sudah rilis tadi hari ini ya. Hari Jam ini. 4 di YouTube. Oh Iya, betul. Sudah lewat. 5 rupanya. Setengah jam yang lalu. Sudah setengah jam yang lalu. Mudah-mudahan nanti kita lihat sama-sama apakah dia bisa langsung menembus batas. Kita akan lihat Amin, seramai amin. apa ya. Nanti teman-teman jangan lupa langsung di follow, di tap like, lakukan semuanya ya. Kita sama-sama boost lagu ini ya. Amin. Amin, mudah-mudahan. Oke, satu lagi. Ini kabarnya video klipnya ada anak kecilnya. Iya betul. Kita belum lihat nih, kita belum lihat. Nanti kita mau lihat sama-sama videonya. Anaknya maksudnya mau dibawa sih. Bukan, eksploitasi dong. Sutradaranya. Kenapa ada anak kecilnya? Gitu. Sedangkan lagunya lagu cinta. Jadi musik di lagu ini tuh musiknya tuh jenis musik apa ya namanya? Jadi pop ambience gitulah kira-kira. Jadi sesuatu ini pop yang modern lah bisa dibilang gitu. Ya, nah gue pengen memang si video klipnya itu sesuatu yang bertolak belakang sama musiknya. Video klipnya itu benar-benar sesuatu yang sangat relate, sesuatu yang sangat sederhana, itu sesuatu yang sangat humanize. Gue melambangkan musik ini bukan bermaksud anak kecil boleh cinta-cintaan, bukan itu. Cuman gue ngerasa cinta yang paling tidak tendensius, cinta yang paling tulus, cinta yang paling apa adanya tanpa menginginkan pamrih, itu tuh cinta yang dirasakan sama anak kecil gitu. Baik itu cinta ke sahabat, baik itu cinta ke orang tua, baik itu cinta ke teman gitu ya. Nah, gue ngerasa gue pengen menyampaikan kalau lagu ini nih setulus itu sebenarnya. Cinta yang untendensius ya kan, yang pamrih. Oke, terakhir Mas Freddy, harapan ya untuk lagu ini pastinya dan untuk kerjasamanya kali ini ke depannya seperti apa? Kerjasamanya kali ini bro. Yang penting ini Iya. rilis lancar segala macam. Rilis Ya, semoga lancar. bisa diterima. Kerjasama ya karena kita udah jadi kayak temen ya, rumah juga tetanggaan. Iya, rumah Jadi- tetanggaan. Iya. Seriusan? Iya, jadi kalau dia nggak pakai lagi terlaluan kan. Gue ke rumahnya Langsung disamperin. Iya, bakar Oh, dekat banget tuh. bakar sampah depan rumah. Oh, ini tetanggaannya udah dari lama atau baru nih? Udah lama. 2 tahunan lah lumayan lah. Tapi gue baru kenalin sama lu. Oh iya 2 tahun. 2 tahun. Oh, iya, 2 tahun. Lumayan. 2 tahun apa ya? Iya, Lumayan lah. Oke. Terima kasih pastinya Mas Freddy buat Terima waktunya, kasih. buat ceritanya, semuanya mudah-mudahan semuanya lancar dan kerjasamanya semakin baik lagi pastinya ya. Oke, dan